Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Husniati. Saya akan menyampaikan salah satu cerita rakyat tradisional yang berasal dari daerah Lombok yang berjudul Lelampak Lendong Kau. Yang dimana lelampak itu artinya sebuah dan lendong kau artinya kulit kerbau. Pada zaman dahulu, di daerah Lombok, hiduplah seorang raja yang sudah berumur. Raja memiliki sepasang sendal yang dalam bahasa setempat disebut lelampak. Lelampak itu terbuat dari kulit kerbau. Sandal kanan terbuat dari kerbau jantan dan sendal kiri terbuat dari kerbau betina. Tak seorang pun tahu kalau sepasang sendal itu ternyata adalah sepasang suami istri yang biasa bercakap-cakap satu sama lain. Sang suami biasa disebut dengan sebutan Papuk Mame dan sang istri biasa disebut dengan sebutan Papuk Nina. Tidak ada satu orang pun yang bisa mendengar percakapan mereka selain mereka sendiri. Seperti biasa, raja selalu mengenakan sendal kesayangannya itu kemanapun ia pergi. Apalagi jika musim hujan seperti belakangan ini, sendal itulah yang selalu dikenakan oleh raja. Raja menganggap sendalnya yang terbuat dari kulit kerbau itu tahan air dan tidak cepat rusak. Raja hanya melepas sandal itu pada saat ia tidur pada malam hari. Malam itu raja melepas sandalnya dan meletakkannya di kolong tempat tidur. Sepasang sendal yang terbuat dari kulit kerbau dan masih lembab karena terkena hujan tidak merasa nyaman. Tikus-tikus dalam istana mengintai mereka karena bau mereka yang mereka keluarkan. Lelampak lelendong kau. Tomai ruannya tekakan. Nyam nyam nyam. Tidak lama kemudian, setelah itu, Papuk Mame dan Papuk Nina mendengar apa yang dibicarakan oleh tikus. Pasti bitakut jongkat begang hino. Au, santor sih ketakut. Dia kemeliak jari kakelan begang sino. Dari percakapan mereka, akhirnya Papuk Mame mengeluarkan idenya untuk memohon kepada Tuhan untuk dijadikan seekor tikus. Karena Papuk Nina adalah seorang istri yang penurut, ia selalu menuruti apa yang diomongkan oleh Papuk Mame. Bedueng ke ide, berembe lamun tengendeng jong sak kuasa adik terubah jari begang. Lamun tetu ya ini, aneh tegawe. Oh, nenek kaji sak kuasa, endeng tulung rubah kebi jari begang. Tidak disangka, tiba-tiba Papuk Mame dan Papuk Nina berubah wujud menjadi 2 ekor tikus. Karena kelakuan dan keributan mereka yang membuat semua penghuni istana merasa terganggu, raja memerintahkan pengawal untuk memelihara kucing dalam istana untuk memangsa tikus-tikus yang berkeliaran di sana. Pengawal raja membawa banyak kucing ke istana. Kucing-kucing itu segera saja memangsa tikus-tikus yang dapat mereka tangkap. Ya kepinak toan jadi penyapa ke. Dendek. Lai jok tumpukan kayu, bau tersebut. Kelelah ternyata dimai jari begang. Nyesel kemele jari begang. Papuk Mame merasa sangat khawatir akan keselamatan dirinya dan istrinya. Karena itulah sekali lagi ia mengutarakan keinginannya kepada istrinya. Seninang apakah melem kita aku memohon jaksa kuasa adik terjadi sepasang meong, adik tidak terganggu si meong sak lapas sino. Papuk Nina setuju saja usul suaminya itu. Ia beranggapan pendapat suaminya itu benar. Papuk Mame segera berdoa didampingi istrinya. Oh, nenek kaji sak kuasa, endeng tulung rubah kaji jadi meong. Sekali lagi, Tuhan mengabulkan permohonan suami istri tersebut. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi sepasang kucing. Karena berbulu indah, sepasang kucing jelmaan itu menarik perhatian permaisuri.
Sang permaisuri sangat senang pada mereka. Ia memperlakukan sepasang kucing itu dengan baik dan suka mengelus-elus tubuh mereka. Karena itulah Papuk Mamo dan istrinya bebas berkeliaran keluar masuk kamar tidur raja. Meski sudah berada dalam kondisi yang sangat nyaman, rupanya Papuk Mamo belum puas. Ia merasa iri terhadap anjing pemburu raja yang senantiasa dibawanya berburu. Kelihatan sang anjing menangkap manjangan di hutan tempat berburunya. Seringkali membuat raja menghadiahinya sebagian daging binatang hasil buruannya. Karena anjing yang selalu dibawa raja untuk berburu ke hutan selalu dihadiahi empat menjangan, akhirnya Papuk Mamo dan Papuk Nina iri kepada anjing tersebut. Akhirnya mereka bercakap-cakap untuk merencanakan sesuatu lagi. Tejari meong endah, dek solang nasib te. Au, terberdoa bayi Malik, adik sak terubah jari acong. Oh, nenek kaji sak kuasa, dek kami mampu jari meong. Endeng tolong, ubah kami jari acong. Lagi-lagi Tuhan memenuhi keinginan Papuk Mamo dan istrinya. Segera saja mereka berubah wujud menjadi sepasang anjing pemburu. Karena posturnya yang bagus dan kecakapannya dalam berburu, Papuk Mamo dan istrinya menjadi sepasang anjing pemburu kesayangan raja. Baginda senantiasa mengajak mereka berburu ke hutan dan menghadiahi mereka daging menjangan. Papuk Mamo dan istrinya merasa sangat senang. Jika tak sedang diajak berburu, raja mengurung Papuk Mamo dan istrinya dalam sebuah kandang. Lama-kelamaan, Papuk Mamo merasa dirinya tidak bebas berkeliaran. Ia ingin sekali berkeliaran kemana saja ia suka seperti sebelumnya. Rasa tidak puas yang menderita hatinya membuatnya ingin berubah menjadi seorang manusia. Karena mereka berkeinginan menjadi manusia, akhirnya Papuk Nina menyesali nasibnya menjadi seekor anjing. Dek ini baik, seolah nasib te. Wah, kedengar cerita. Orang kata jak, arak telaga ajaib lek dalam kawah, sak bau kabulan ke milik saya sak nginem. Pecat, nanti terlalu tiba itu, adik sak bau terubah dari manusia. Sesampainya di dalam hutan tersebut, mereka menemui danau yang mereka cari. Kemudian mereka meminum air danau tersebut. Akhirnya permohonan mereka untuk menjadi seorang manusia dikabulkan oleh Tuhan. Setelah menjadi seorang manusia, Papuk Mamo ingin sekali menjadi seorang raja yang menggantikan raja yang dinilainya sudah tua dan terlalu lama berkuasa. Lagi-lagi Papuk Nina merestui saja keinginan suaminya itu. Ia tidak kuasa menolak. Papuk Mamo mengajak istrinya keluar dari istana dan mendirikan kerajaan baru yang terletak sangat jauh dari istana raja. Kemegahan istana yang dibangun oleh Papuk Mamo menarik perhatian banyak orang. Tak perlu waktu lama buat diri untuk memperoleh banyak pengikut. Karena tak kuasa menahan keinginannya, Papuk Mamo segera mengajak para pengikutnya menyusun rencana untuk menyerang raja dan mengambil alih kekuasaan. Desas-desus rencana Papuk Mamo sampai ke telinga raja. Raja segera menyuruh pengawal menyiapkan pasukan untuk menyerang Papuk Mamo dan para pengikutnya terlebih dahulu. Raja tidak ingin Lombok jatuh ke tangan manusia yang tak jelas asal-usulnya. Demikianlah Papuk Mamo dan para pengikutnya yang sama sekali tidak punya pengalaman dalam berperang. Kocar-kacir begitu diserang pasukan raja secara tiba-tiba. Banyak pengikut Papuk Mamo yang mati terbunuh. Tuhan masih melindungi Papuk Mamo dan istrinya. Mereka berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Papuk Mamo merasa sangat sakit hati atas kekalahannya itu. Ia menolak mentah-mentah saran istrinya untuk kembali sebagai orang biasa yang mengabdi pada raja. Tiba-tiba Papuk Mamo mengutarakan ide gilanya kepada istrinya. Papuk Nina menatap dengan mata membelak karena terkejut. Sang istri menolak keinginan suaminya itu. Ia merasa kini suaminya sudah melampaui batas. Karena didesak terus-menerus oleh suaminya, akhirnya Papuk Nina menyerah
Dengan berat hati, ia menyetujui ide suaminya yang tak masuk akal itu. Papuk Mama segera mengucapkan doanya. Ya Tuhan, jadikanlah kami ini sepasang Tuhan. Tanpa ragu, Tuhan berang mendengar permohonan Papuk Mama tersebut. Segera saja ia mengembalikan Papuk Mama dan istrinya ke wujud aslinya berupa sepasang sendal yang terbuat dari kulit kerbau. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita rakyat tradisional Lombok ini adalah jadilah diri sendiri dan jangan pernah menyesali nasib. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.